Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau, mata pelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi. Apa itu fungsi? Lihat pemaparannya berikut ini. Sebelum kita memahami notasi, domain, dan range suatu fungsi, kita pahami dulu apa itu fungsi. Ya, fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B sedemikian sehingga setiap himpunan A dipasangkan dengan tepat satu pasangan ke himpunan B. Ya, perlu diingat ya. Jadi hanya satu pasangan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, jadi perlu diingat bahwa misal ada dua himpunan nih, ya, himpunan A dan himpunan B. Jadi, yang dikatakan fungsi itu adalah apabila seluruh anggota himpunan A memiliki pasangan di himpunan B asalkan tepat satu, ya, tidak boleh lebih dari satu. Oke ya, jadi anggota himpunan A hanya boleh memiliki satu pasang di himpunan B, tidak boleh lebih dari satu. Jika lebih dari satu, maka itu bukan fungsi, melainkan relasi. Nah, untuk lebih jelasnya, lihat gambar berikut ini. Diberikan 4 buah relasi ya. Untuk relasi yang pertama, kita lihat untuk relasi yang pertama, setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasang di himpunan B, ya. Kemudian relasi yang kedua, kita lihat bersama bahwa ada anggota himpunan A yang memiliki dua pasang di himpunan B, ya. Kemudian untuk relasi yang ketiga, ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan di himpunan B, yaitu yang 4 ya. Kemudian yang keempat, kita lihat bersama bahwa seluruh anggota himpunan A memiliki pasangan di himpunan B. Nah, dari keempat gambar tadi bisa kita lihat, bisa kita bedakan ya, mana yang memiliki hanya satu pasang ke himpunan B. Tapi dengan syarat seluruh anggota himpunan A juga memiliki pasangan, hanya saja satu-satu untuk setiap pasangnya, ya. Nah, kita lihat ini sudah jelas ya bahwa yang merupakan fungsi itu adalah yang pertama dan yang keempat ya, karena seluruhnya memiliki tepat satu pasangan di himpunan B dan anggota himpunan A-nya seluruhnya juga punya pasangan ya. Nah, untuk poin yang kedua, kenapa dia bukan merupakan fungsi? Karena ada anggota himpunan A yang memiliki dua pasang, ya. Kemudian untuk yang ketiga, relasi yang ketiga, kenapa tidak dikatakan fungsi? Padahal dia hanya punya satu pasang-pasang, ya. Karena di anggota himpunan A itu tidak seluruhnya memiliki pasangan, yaitu yang keempat ya. 1, 2, 3 seluruhnya punya pasangan, memang hanya satu-satu. Tapi untuk yang keempat yang merupakan anggota himpunan A tidak memiliki pasangan di anggota himpunan B, maka ini tidak bisa kita sebut dengan fungsi ya. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Nah, itu kalau dalam bentuk diagram panah seperti ini tadi. Bagaimana kalau dia dalam bentuk fungsi fx? Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat penjelasannya berikut ini. Sekarang kita ke notasi fungsi. Fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B ditulis dengan notasi. Nah, ini dibaca fungsi F memetakan dari himpunan A ke himpunan B ya. Jadi ini dibaca fungsi F memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Ini adalah notasi dari fungsi ya. Jika fungsi F memetakan X anggota A ke Y anggota B,
maka Y merupakan peta dari X, sehingga dapat ditulis Y sama dengan Fx. Itu makanya sering kita lihat itu Y itu sama dengan Fx. Dalam hal ini fungsi dilambangkan dengan huruf kecil, biasanya F, G, atau H, dan seterusnya ya. Jadi nggak mesti F sebenarnya, bisa huruf-huruf lainnya ya, tergantung pada soal. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah F ya. Misalnya ada fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B dengan aturan. Nih ya, jadi aturannya itu bergantung pada soal nantinya. Fungsi F memetakan dari X ke 2X. Maka kita dapat menuliskan rumusnya Fx sama dengan 2X ya. Jadi selain bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita ke pengertian domain, kodomain, dan range. Pada suatu fungsi F memetakan dari A ke B, A disebut domain. Jadi ini ada dua himpunan ya. Ini himpunan A-nya beranggotakan A, B, C, dan D. Kemudian himpunan B-nya beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini diagram panah namanya ya. Nah, A itu disebut domain ya. Kemudian B-nya ini disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Domain tadi daerah asal, kemudian B-nya ini kodomain atau daerah kawan. Kemudian di sini dan himpunan anggota B yang mempunyai pasangan di himpunan A disebut range atau daerah hasil ya. Lihat di sini ya. Jadi himpunan B yang punya pasangan dari himpunan A itu disebut range ya atau daerah hasilnya kita lihat. Nah, jadi domainnya itu bisa dinotasikan dengan DF ya, domain itu ya atau daerah asalnya karena di sini fungsinya fungsi F, maka di sini dibuat domain F notasinya atau DF ya, sama dengan A yaitu A, B, C, D. Kemudian kodomainnya bisa ditulis KF sama dengan himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang terakhir range-nya. Range apa tadi? Anggota himpunan B yang punya pasangan dari himpunan A. Maka di sini kan yang punya pasangan tuh hanya 2, 3, 4 ya. Maka di sini ditulis 2, 3, 4. Sekarang kita ke contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama, diketahui fungsi H didefinisikan sebagai fungsi H memetakan X ke 4X tambah 5 untuk X anggota bilangan real. Ini R bilangan real ya. Tentukan domain dan range dari H. Kita lihat penyelesaiannya. Fungsi H memetakan X ke 4X tambah 5 atau bisa kita tuliskan dengan HX sama dengan 4X tambah 5. Nah, untuk domainnya, domain dari fungsi H atau bisa kita tulis DH itu sama dengan X, sedemikian sehingga X-nya anggota bilangan real. Jadi tulis aja, kan kita bebas ini memasukkan domainnya ya, asal dia bilangan real. Maka kita buat seperti ini domainnya. Jadi nggak bisa kita tuliskan satu-satu karena dia tidak dibatasi, ya, tidak dibatasi. Jadi kalau dibatasi baru di sini kita buat batasannya. Nah, ini karena tidak dibatasi di dalam soal, nah hanya batasannya di situ katanya X-nya anggota bilangan real kan, maka di sini domainnya juga kita buat seperti ini ya. Untuk kode main, dari fungsi H kita buat KH itu berarti hasilnya kan Y ya. Kalau dia domainnya X, maka kodomainnya Y. Range-nya juga nanti Y ya. Jadi domain itu X, kemudian kodomain itu Y, dan range juga Y ya. Kodomain selalu seperti ini ya, karena dia bebas. Yang mempunyai batasan nantinya bisa jadi adalah domain dan range ya. Maka ditulis seperti ini kodomainnya, Y anggota bilangan real ya. Kemudian range untuk fungsi H itu ditulis dengan RH ya, karena tadi nama fungsinya di sini adalah H. Jadi kalau nanti dia G berarti di sini RG gitu ya. Maka ini jadinya
Y anggota bilangan real. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua diketahui himpunan A-nya itu, nah ini yang saya bilang tadi, ini dibatasi dia di sini. Ya, dibatasi X sedemikian sehingga min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Dan fungsi F memetakan dari A ke bilangan real dengan rumus Fx sama dengan X pangkat 2 tambah 1. Tentukan domain dan range dari fungsi F. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Fungsi F itu memetakan dari A ke R atau F memetakan dari X ke X pangkat 2 tambah 1 atau Fx sama dengan X pangkat 2 tambah 1. Himpunan A merupakan domain ya. Himpunan A di sini kan fungsi F memetakan dari A ke R. Ini berarti sebagai domain ya. Inilah dia domainnya. Ya, kemudian R ini kodomain. Nah, nanti di sini bilangan real yang punya pasangan dari himpunan A itulah baru kita sebut dengan range ya. Jadi inilah dia domainnya tadi, min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2X anggota bilangan real tentunya ya. Kodomain, ini kodomainnya ini ya di sini. Kemudian untuk mencari range, maka kita substitusikan. Oke ya, kita substitusikan ini tadi nilai domainnya dari min 3 sampai 2 ke rumus fungsinya, yaitu X pangkat 2 tambah 1. Ya, ini dia. Berarti A-nya tadi kan katanya min 3 lebih kecil sama dengan X sama dengan 2 ya, maka inilah dia kita data min 3. Kan tadi ada tanda sama dengannya, berarti min 3 itu termasuk di dalamnya. Begitu juga dengan 2 ya. Kalau tadi tandanya hanya lebih kecil, tidak ada tanda sama dengan, berarti negatif 3 tidak ikut ya. Nah, ini dia min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, min 3 sampai 2. Itulah anggota himpunan A-nya atau domainnya. Nah, kita substitusikan ke fungsi fx-nya. Fx-nya tadi x kuadrat tambah 1. Jadi ganti setiap x-nya itu dengan ya tadi domainnya yang sudah kita data atau anggota himpunan A-nya. Jadi min 3 kuadrat tambah 1 itu 10. Kemudian min 2 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian untuk F min 1 itu hasilnya sama dengan 2, F 0 itu sama dengan 1, kemudian F1 sama dengan 2, kemudian F2 itu sama dengan 5 ya. Nah, maka kita bisa buat range-nya dari fungsi F tadi yaitu 1, 2, 5, 0 atau kalau dalam bentuk notasi seperti ini ya. Ini kan dari 1 sampai 10. Berarti dia 1 termasuk, 10 termasuk. Jadi kita buat range-nya Y sedemikian sehingga 1 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 10 untuk Y anggota bilangan real. Oke ya, semoga dipahami ya. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Tentukan daerah asal, domain, daerah kawan kodomain, dan daerah hasil range dari fungsi berikut. Yang A, fx sama dengan akar x kurang 2. Yang B, fx sama dengan 3 per x tambah 1. Yang C, fx sama dengan 4 per akar x kurang 1. Sekarang kita ke penyelesaiannya. Untuk yang A, agar fungsi fx sama dengan akar x kurang 2 terdefinisi, maka yang di dalam tanda akar tidak boleh bernilai negatif. Jadi misalkan nih ya, buat di sini ini menghasilkan negatif. Misalnya buat 1 di sini x-nya ya. 1 kurang 2 kan hasilnya min 1 ya. Berarti jadi akar min 1. Nah, akar min 1 itu kan bukan merupakan bilangan real, itu merupakan bilangan imajiner ya. Maka dia tak terdefinisi jadinya. Maka itu dia dibilang di sini tidak boleh bernilai negatif ya. Sehingga X kurang 2-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Maksudnya hasil dari X kurang 2 ini harus lebih besar dari 0 ya. Tidak boleh bernilai negatif. Maka
X lebih besar sama dengan 2. Inilah sebagai domain. Jadi domain F-nya itu sama dengan X-nya lebih besar sama dengan 2. X anggota bilangan real ya. Kemudian untuk kode mainnya tentu seperti biasa itu jadi Y anggota bilangan real. Kemudian untuk range-nya, nah perhatikan untuk range-nya. Range-nya itu kan hasil ya, hasil akhirnya. Maka itu harus lebih besar sama dengan 0. Karena nilai dari suatu akar tidak boleh bernilai negatif ya. Jadi range F-nya itu jadinya Y lebih besar sama dengan 0. Oke ya, untuk Y anggota bilangan real. Kita ke penyelesaian yang B, agar fungsi f(x) sama dengan 3 per x tambah 1 terdefinisi, maka penyebut tidak boleh bernilai 0. Sehingga, kenapa tidak boleh bernilai 0? Karena kalau di sini hasil penyebutnya sama dengan 0, jadi kan 3 per 0 ya. 3 per 0 itu hasilnya adalah tak hingga ya. Jadi dia jadi tidak terdefinisi. Makanya dia nggak boleh sama dengan 0. Maka kita buat X tambah 1 tidak boleh sama dengan 0. Maka X-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 1. Karena kalau X-nya negatif 1 kan menghasilkan 0 ya. Maka X-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Jadi domain F-nya itu df sama dengan X-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. X anggota bilangan real. Kemudian kode mainnya Y anggota bilangan real. Kemudian untuk range-nya juga Y anggota bilangan real ya. Sekarang kita ke penyelesaian yang C. Agar fungsi f(x) sama dengan 4 per akar x kurang 1 terdefinisi, maka penyebut tidak boleh bernilai 0, sama seperti yang B tadi ya. Dan yang di dalam tanda akar tidak boleh bernilai negatif, lagi-lagi ya. Jadi syaratnya itu kalau dia penyebut dia nggak boleh 0. Kemudian kalau dia dia udah jadi penyebut bentuk akar pula ya. Jadi ini lengkap, dia double. Jadi udah nggak boleh sama dengan 0, nggak boleh juga dia negatif ya. Maka jadinya X kurang 1 itu lebih besar dari 0 ya. X kurang 1-nya ini harus lebih besar dari 0 untuk menghasilkan angka positif. Yang tidak bernilai 0 itu kan berarti kan positif ya. Kemudian tidak negatif berarti dia harus positif. Nah yang positif itu yang lebih besar dari 0. Maka X kurang 1-nya harus lebih besar dari 0. Maka X-nya lebih besar dari 1 ya. Nah, jadi domain F itu sama dengan X-nya lebih besar dari 1, X anggota real. Domainnya Y anggota real. Kemudian untuk range-nya, kita lihat range-nya itu berarti dia karena harus positif ya. Tadi Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Y anggota bilangan real ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Demikianlah video pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Nantikan video pembelajaran di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.